Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Nugraha Marwan Amarullah, Prodi PGSD dari STKIP Purwakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang pesawat sederhana. Bagi yang ingin mengetahuinya, silahkan klik video ini dan tonton sampai habis. Jangan di-skip ya. Pesawat sederhana adalah peralatan yang bisa memudahkan pekerjaan manusia. Dalam mempelajari pesawat sederhana, kamu akan mengenal istilah berikut ini. Pertama, titik tumpu, yaitu titik yang menjadi tumpuan beban dan sifatnya itu tetap. Kemudian, ada titik beban, yaitu di tempat di mana melekatnya suatu beban. Terakhir, ada titik kuasa, yaitu tempat diberikannya gaya kuasa. Secara umum, pesawat sederhana dibagi menjadi 3, yaitu pengungkit, bidang miring, dan katrol. Ingin tahu ketiga perbedaan tersebut? Yuk, check this out. Pengungkit. Pengungkit adalah pesawat sederhana berupa batang keras yang dapat berotasi suatu titik tumpu. Perhatikanlah gambar berikut ini. Dari keterangan gambar tadi, F berarti gaya kuasa, W berarti beban, LK adalah lengan kuasa, dan LB adalah lengan beban. Prinsip kerja pengungkit adalah dengan gaya kecil, beban berat, mampu dipindahkan. Nah, coba kalian perhatikan bagaimana sih cara memperkecil gaya. Gaya bisa diperkecil dengan cara memendekkan lengan beban. Jadi, kesimpulannya adalah jika lengan bebannya pendek, maka lengan kuasanya akan semakin panjang. Dan semakin panjang lengan kuasa, maka akan semakin kecil gaya yang dibutuhkan. Secara matematis, hubungan gaya kuasa, beban, dan lengan kuasa dapat dirumuskan sebagai berikut ini. Berdasarkan posisi titik tumpu, titik beban, dan titik kuasanya, pengungkit dibedakan menjadi 3, yaitu sebagai berikut. Pengungkit jenis 1, di mana pengungkit ini memiliki titik tumpu yang berada di antara titik beban dan titik kuasa, serta jenis ini merupakan bentuk dasar dari suatu pengungkit. Contohnya seperti jungkat-jungkit, gunting, linggis, dan sebagainya. Pengungkit jenis 2, di mana pengungkit ini dikatakan berjenis 2 jika titik bebannya berada di antara titik tumpu dan titik kuasa. Contohnya adalah gerobak dorong, pembuka tutup botol, pemecah kemiri, dan sebagainya. Terakhir ada pengungkit jenis 3, di mana pengungkit ini memiliki titik kuasa di antara titik beban dan juga titik tumpu. Contohnya, ada pinset, alat pancing, stapler, lengan saat memegang benda, dan sebagainya. Saat menggunakan pengungkit, sebenarnya kamu telah mendapatkan keuntungan, dan keuntungan tersebut dinamakan dengan keuntungan mekanis. Dalam matematis, keuntungan mekanis dirumuskan seperti pada gambar. Teman-teman jangan lupa ya untuk menuliskan rumusnya. Kedua, bidang miring. Bidang miring adalah pesawat sederhana yang berupa papan atau bidang yang dibuat miring. Hal ini bertujuan untuk memperkecil usaha dalam memindahkan beban yang berat. Kaidahnya seperti ini. Semakin landai bidang miring, gaya yang diberikan semakin kecil, dan sebaliknya, semakin curam bidang miring, gayanya semakin besar. Perhatikanlah gambar berikut ini. Keterangan dari gambar tersebut, F berarti gaya, W beban, H tinggi papan, dan S panjang papan. Secara matematis, hubungan antara gaya, beban, tinggi papan, dan panjang papan dapat dirumuskan sebagai berikut. Contoh bidang miring seperti skrup, pisau, kapak, dan sebagainya. Terakhir, katrol.
Katrol merupakan pesawat sederhana berupa roda beralur yang dikelilingi oleh tali. Prinsip kerja katrol adalah mengubah arah kerja gaya sehingga beban bisa terangkat lebih mudah. Ternyata, katrol memiliki kesamaan dengan pengungkit loh. Secara umum, pembagian katrol menjadi 3, yaitu sebagai berikut. 1. Katrol tetap. Katrol tetap adalah katrol yang posisinya selalu tetap saat digunakan. Untuk contoh dan pembahasannya, bisa kalian lihat pada bagian berikut ini. Berdasarkan gambar di atas, O berperan sebagai titik tumpu, B sebagai titik beban, dan A sebagai titik kuasa. Dengan demikian, OB adalah lengan beban dan OA adalah lengan kuasa, di mana katrol jenis ini biasa digunakan sebagai penggerak timba di sumur. Keuntungan mekanis katrol tetap itu dirumuskan sebagai berikut. Selanjutnya ada yang dinamakan dengan katrol bergerak. Katrol bergerak adalah katrol yang ikut posisi saat digunakan. Contoh katrol bebas bisa kamu lihat di gambar berikut. Berdasarkan gambar tadi, dapat disimpulkan seperti ini. Nah, kemudian, apa sih keuntungan mekanik dari katrol ini? Yuk, kita simak di penjelasan ini. Terakhir, ada katrol majmuk. Katrol majmuk adalah perpaduan antara katrol tetap dan katrol bergerak. Semakin banyak katrol yang digunakan, semakin mudah digunakan untuk mengangkut suatu barang. Keuntungan mekanismenya bisa dilihat pada bagian berikut. Untuk lebih jelasnya lagi, mari kita simak penjelasan berikut. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Thanks for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam science.